Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada yang percaya nggak ya apa yang disampaikan oleh Jokowi bahwa mereka mengakui kesuksesan ya Bank Dunia mengakui kesuksesan RI mengatasi kemiskinan ekstrim. Ada yang percaya nggak begitu kan ya? Justru malah sebaliknya begitu kan ya. Justru Jokowi semakin banyak utang di situ, justru angka kemiskinan semakin tinggi begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau Bank Dunia mengakui kesuksesan RI mengatasi kemiskinan ekstrim begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan utang-utang yang sekarang ini begitu kan? Menurut saya pribadi mungkin ya Jokowi agak kaget, mungkin Jokowi agak bangga begitu ketika hasil ngutang ya dipuji oleh Bank Dunia bahwa dianggap sukses dan sebagainya. Padahal angka kemiskinan semakin ekstrim, terus kemudian hutang-hutang yang ada di negara kita semakin tinggi. Kok ini diapresiasi begitu kan? Jangan-jangan mereka mengapresiasi tentang hutangnya begitu. Maka saya kira bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi di situ begitu kan nampaknya menurut saya pribadi begitu kan agak tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan realitas mereka begitu kan. Jadi kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Jokowi. Begini, menurut Country Director ya Direktur World Bank Indonesia bahwa Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrim ketika angkanya mencapai 1,5% di tahun 2022. Data Bank Dunia dan BPS memperhatikan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia terus turun hingga mencapai 1,12% di tahun 2023. Pemerintah terus berkomitmen dan bekerja keras untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inilah yang disampaikan oleh Jokowi di Instagram mereka. Saya kira ya, menurut saya pribadi bertolak belakang begitu dengan sebuah realitas yang ada begitu kan. Karena nampaknya hutang-hutang yang ada saat ini begitu kan ya. Pada bangsa kita itu semakin tinggi begitu. Ini kok tiba-tiba karena dipuji, mungkin dipuji karena terlalu banyak mengambil utang. Ini sangat disayangkan begitu kan ya kepada seorang Jokowi di situ begitu. Ada yang percaya nggak? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ini. Presiden Jokowi sebut ya Bank Dunia akui kesuksesan RI mengatasi kemiskinan ekstrim. Ini baca ini begitu kan ya. Kita punya 11.000 triliun. Wow. Dunia mengakui kehebatan dan keagungan Bapak Jokowi. Merinding ya sekujur badanku. Ini gimana begitu kan? Artinya ketika melihat angka kemiskinan yang ada saat ini, begitu kan ya, ketika Jokowi 2 periode saja, mereka lihat saja tidak turun-turun mereka begitu kan. Turun naik di situ begitu. Artinya mungkin datanya mungkin salah atau bagaimana begitu kan ya. Bahkan ya salah satu dari pernyataan Bank Dunia Internasional itu begitu kan menurut saya pribadi bagaimana dengan pengangguran ya, apakah digaji oleh mereka begitu kan. Ya kita lihat saja begitu pengangguran, kemiskinan apakah digaji oleh pemerintah di situ begitu. Angka korupsi semakin merajalela. nampaknya menurut saya pribadi justru sebaliknya ini begitu kan ya. Sebaliknya untuk nuansa-nuansa seperti ini malah sebaliknya. Maka saya katakan sejak awal kalau toh pada hakikatnya seperti ini terus ya, saya kira semakin dipuji mereka semakin bangga padahal mereka ya hasil ngutang dan sebagainya begitu kan. Maka secara tidak langsung bagi kami ini ada kesalahan fatal di situ begitu ya. Masa ini mau disanjung ya diapresiasi malah tiba-tiba bangga begitu kan. Ya kita lihat saja komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya ya. Pengangguran meningkat, kemiskinan berkurang. Rumus seperti apa nih ya? Atau karena hutang ke Bank Dunia meningkat sehingga Bank Dunia yang meningkat pendapatannya? Kalau bukan karena pemilu dan bansos, apakah daya beli masyarakat stabil? Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Mungkin ya asumsinya bank itu karena Indonesia banyak ngutang ke bank begitu kan ya, atau ke siapa begitu kan. Karena mungkin utangnya dengan alasan untuk kemiskinan. Ya lihat saja masyarakat begitu kan ya.
angka dari kemiskinan DRI berapa begitu kan? 17.851 per hari. Bayangkan begitu kan dari pengeluaran ini begitu. Jadi sangat-sangat apa namanya? sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya, puja-puji sana sini, tapi pada ujung-ujungnya mereka apa namanya? Banyak ngutang dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Ada apa di situ begitu kan ya? Bahkan Presiden Jokowi sebut Bank Dunia akui kesuksesan RI mengatasi kemiskinan ekstrim. Ini Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Indonesia telah berhasil melakukan penanganan kemiskinan ekstrim. Bahkan Kepala Negara mengatakan kesuksesan tersebut sudah diakui langsung oleh Bank Dunia atau World Bank. Dalam unggahan di Instagram resmi Jokowi, Presiden mengutip pernyataan Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonian yang menyatakan keberhasilan Indonesia menekan angka kemiskinan ekstrim 1,5% 2022. Menurutnya hal itu menjadi kriteria keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrim. Ada yang tertawa nggak melihat dengan komentar-komentar ini begitu kan? Saya kira ya dengan angka kemiskinan yang begitu fantastis begitu kan ya, hutang-hutang yang ada di Indonesia saat ini begitu, lihat saja realitasnya begitu, sudah berapa ribu, 8.000 triliun, sudah berapa mereka begitu kan ya. Jadi kurang apa namanya hutang Indonesia saat ini ya itu aja ya, angka kemiskinan itu aja, suksesnya dari mana begitu kan. ini ngelawak bagaimana lagi mereka begitu kan ya. Dalam unggahan di Instagram resminya Jokowi, Presiden mengutip pernyataan Country Director World Bank. Menurut Country Director World Bank, Indonesia dapat dikatakan telah mencapai pemberantasan kemiskinan ekstrim ketika angkanya mencapai 1,5%. Ya, biar ngotang lagi tuh begitu kan. Ngotang lagi. Ya, inilah kalau pemimpin lalu kemudian hanya hanya disanjung, mereka bangga begitu kan. Padahal dengan sebuah realitasnya nol begitu kan. Ini mari kita baca ini. Bahkan Presiden mengatakan bahwa berdasarkan data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik BPS, angka kemiskinan ekstrim di Indonesia terus menurun hingga mencapai 1,12% di tahun 2023. Pemerintah terus berkomitmen dan bekerja keras untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai informasi ya, laporan Bank Dunia yang berjudul Indonesia Poverty Assessment ya tahun 2023 mencatat dari 2022-2023 telah terjadi penurunan angka kemiskinan yang begitu signifikan. Dari 61% menjadi 16%. Bayangkan ya, ada nggak percaya begitu kan ya? Dari 61% menjadi 16%. Ada yang percaya begitu kan ya? Apakah mereka yang kemudian didata itu adalah masalah soal bansos, masalah PKH dan sebagainya? Padahal utang-utang di belakang mereka ya kita lihat saja begitu kan. Jangan asal yang kemudian bagi-bagi ini lalu kemudian dianggap sebagai mengatasi kemiskinan, lantas diberikan barang-barang yang diberikan kepada mereka kan hasil ngutang juga begitu kan. Kalau hasil ngutang ya saya kira tidak perlulah untuk menyanjung hal seperti itu begitu kan. Jadi ada apa ini? Mestinya bagi kami dia ini perlu hati-hati begitu kan ya. Karenanya Bank Dunia pun menyatakan keberhasilan Indonesia dalam menangani kemiskinan ekstrim yang tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adanya perlindungan sosial. Pernah nggak di era seorang Jokowi ini begitu kan angka kemiskinan angka dari menangani kemiskinan yang ada di Indonesia begitu kan. Pernah nggak ya tidak pernah ngutang? Pernah nggak seperti itu begitu kan? Apakah bansos masih ngutang? Apakah yang dibagi-bagi kepada rakyat kecil apakah masih ngutang? Nah, ini yang justru kita lihat juga begitu kan. Buat apa mereka memberikan ya bantuan ini bantuan itu kalau toh pada hakikatnya itu hasil ngutang? Nah, kalau masih masalah hasil ngutang dan sebagainya justru menurut saya pribadi tidak perlu diapresiasi begitu kan. Jadi baru kalau ini adalah pendapatan rakyat Indonesia begitu kan, bayar pajak semuanya sehingga negara kita hutangnya di bawah 5.000 triliun baru itu diapresiasi begitu kan. Kalau 8.000 triliun ini bagaimana coba bayangkan. Jadi artinya menurut saya pribadi langkah yang kemudian dilakukan dari Jokowi ya selama 2 periode menurut saya pribadi itu aja mereka begitu kan. Ya
nampaknya tidak ada keberhasilan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada selama ini. Kita lihat saja nantinya begitu kan. Saya hanya tertawa di situ begitu. Ya, mungkin data saya mungkin salah atau tidak, tapi kenyataannya kita lihat saja ya. Simpang siur dari sana sini begitu terkait dengan kemiskinan ekstrim. Bagaimana di Jawa Tengah, bagaimana di daerah-daerah yang lain. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.